Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Dinada Farizat. Saya ingin mengerjakan final saya yaitu MK Sosiologi. NIM saya 21059050484. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Berikan definisi menurut para ahli, lalu bagaimana pendapat menurut saudara. Menurut Suharjana Soekanto, stratifikasi merupakan pembedaan posisi seseorang ataupun kelompok yang pembedaannya yaitu dilihat dari kedudukannya. Sedangkan menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk ke dalam suatu kelas-kelas yang merupakan tingkatan atau hierarki. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani yakni stratum, yang berarti lapisan. Soal nomor 2, jelaskan stratifikasi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Berikan contoh-contohnya. Seorang pedagang bakso keliling yang sangat menekuni profesinya dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat mengembangkan usahanya dan menjadi pengusaha bisnis bakso terkenal di daerahnya. Hal menjadikan faktor penyebab stratifikasi sosial atas kedudukan pedagang bakso yang menjadi naik atas kerja kerasnya. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dapat saudara simpulkan. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas, dapat diartikan kesimpulan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak terhadap kehidupan masyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Kemukakan 2 definisi para ahli, lalu bagaimana definisi tersebut. Nomor 4, jelaskan faktor pendukung dan penghambat terjadinya proses perubahan sosial. A. Perubahan jumlah penduduk. Kasus pertambahan penduduk pada suatu daerah atau suatu wilayah berakibat sepenuhnya tingkat kepadatan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan lapangan pekerjaan semakin menipis sehingga akhirnya beberapa orang pindah ke tempat lain dan menghasilkan perubahan sosial. B. Adanya penemuan baru. Dalam faktor ini, penemuan baru menjadi mengubah sistem individu ketika menjalin kehidupan bersama individu lain. Berkat adanya hal baru yang bisa digunakan dalam interaksi, maka kinerja beberapa manusia semakin digantikan sehingga perubahan sosial terjadi. Sebagai contoh, penemuan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram membentuk perubahan sosial baru di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 5, sebutkan contoh perubahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggalmu. 1. Sungai yang dulunya bersih sekarang menjadi kotor. 2. Dulu sawah sangat banyak, tapi sekarang sawah sudah dijadikan lahan pemukiman. 3. Dulu hutan penuh dengan pohon, tapi sekarang pohon yang ada di hutan sudah gundul. 4. Dulu lingkungan sangat bersih, tapi sekarang sudah menjadi kotor. 5. Dulu lingkungan sangat asri dan bebas dari polusi, tapi sekarang sudah banyak pabrik yang menyebabkan polusi. 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kemukakan 2 definisi, lalu sebutkan kesimpulan dari 2 definisi tersebut. Kelompok sosial adalah
Dua orang yang lebih dari memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Istilah-istilah kelompok-kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Istilah-istilah kelompok-kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki keadaan akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Soal nomor 7, sebutkan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Punya struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok bergantung pada anggota yang mempunyai dan melaksanakan perannya. Punya norma atau kaidah pengatur hubungan di antara anggota kelompok. Punya pola perilaku yang kurang lebih hampir sama. Punya sistem tertentu dan selalu berproses. 8. Jelaskan kekerasan menurut sudut pandang ilmu sosiologi dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ilmu ini. Jelaskan pula apa perbedaan konflik dengan kekerasan. Konflik adalah suatu permasalahan yang sehingga melibatkan lebih dari dua kelompok sosial. Contohnya, misalnya adanya konflik tawuran yang ada sekarang terjadi di sekitaran kita. Banyaknya anak muda, misalnya SMA 1 dan SMA 1 lainnya yang tidak sependapat sehingga melibatkan lebih dari satu orang yang menjadi komplotan dan adanya komplotan lain yang melakukan pemberontakan. Sedangkan secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau hilang nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sebagai wujud protes oleh karena itu menciptakan pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya utama mengatasi kekerasan. Pemerintah harus menyusun strategi dan kebijakan yang dirasa adil bagi rakyat sehingga rakyat dapat memenuhi setiap kebutuhan hidupnya tanpa ada perasaan tidak adil. Solusinya 1. Pahami bentuk kekerasan. Pertama kali yang mesti dilakukan adalah memahami segala bentuk kekerasan dan dapat terjadi. Psikolog Mira Amir meminta baik perempuan maupun laki-laki mengetahui apa itu contoh-contoh atau sedikit kurang lebih tentang kekerasan agar batasan-batasan saat perilaku di tangan masyarakat bisa diatasi. Pahami beberapa bentuk kekerasan itu. Bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang membuat perempuan tidak nyaman. Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan pada perempuan meliputi segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. 2. Pahami hubungan yang sehat. Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan terjadi pada ranah personal privasi. Artinya, pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kerabatan, perkawinan maupun relasi intim seperti pacar. Hubungan yang sehat merupakan hubungan yang saling menghargai dan menghormati. Memahami bentuk hubungan yang sehat pada keluarga dan kasih merupakan kunci terhindar dari kekerasan. Jika mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar, tindakan waspada atau gerakan yang aneh harus kita lawan. Ketiga, waspada pada perubahan-perubahan orang. Kekerasan terhadap perubahan oleh karena itu, waspada pada perubahan gelagat dan sikap
sikap yang mencurigakan jika sedang berada di tempat umum. Setelah itu, kondisi di sekitar Anda dan tetaplah waspada. Hindari lokasi berbahaya. Menghindari lokasi yang berbahaya seperti tempat yang sepi dan rawan kejahatan juga bisa menurunkan resiko kekerasan pada perempuan. Hindari pula pulang larut malam, karena semakin meningkat resiko kejahatan. Atau pergilah berdua bersama teman atau orang yang bisa mendampingi kita secara aman, agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa kita hadang dan tidak terjadi kepada diri kita sendiri. Lihat juga perempuan harus bijaksana, menjaga tubuh, hindari pelecehan-pelecehan yang ada sekarang. Walaupun terkadang susah, tapi sudah banyak sekarang cara-cara untuk melindungi diri untuk lebih efektif dan lebih aman. 5. Pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat membentuk pribadi yang kuat dan sehat merupakan salah satu cara agar terhindar dari kekerasan. Mira mengatakan, orang tua dan guru memiliki peranan penting untuk mendidik serta mendiskusikan anak perempuan dan laki-laki agar tidak terjerumus pada kekerasan, baik sebagai pelaku ataupun korban. Dibutuhkan kepribadian yang kuat dan sehat supaya bisa berlaku semua norma dan penyetop kekerasan terhadap perempuan. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perdamaian. Menurut sudut pandang ilmu sosiologi, perdamaian adalah konsep persahabatan dan harmoni masyarakat tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Dalam pengertian sosial, perdamaian biasanya digunakan untuk menggantikan kekurangannya konflik seperti perang atau demo-demo yang seperti sekarang sering kita lihat. Dan kebahasaannya dari ketakutan akan kekerasan antar individu atau kelompok. Sepanjang sejarah, para pemimpin telah menggunakan perdamaian dan diplomasi untuk menetapkan jenis pengendalian perilaku yang telah menghasilkan perbentukan perdamaian regional atau pertumbuhan ekonomi melalui berbagai bentuk kesepakatan atau perjanjian damai. Pengekangan perilaku seperti itu sering mengakibatkan konflik, berkurang interaktif ekonomi yang telah besar dan memakmurkan yang suboptimal. Perdamaian bisa kita artikan juga sebagai hal yang bisa mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Indonesia sering terjadi konflik antar mulai dari kalangan anak remaja sampai orang dewasa. Contoh-contoh kecilnya seperti adanya demonstrasi antar mahasiswa dengan pejabat-pejabat Indonesia. Itu salah satu contoh perdamaian yang gagal untuk dilaksanakan di Indonesia. Kedepannya Indonesia mungkin akan bisa lebih baik lagi untuk mengatasi hal-hal atau konflik-konflik tersebut, seperti perbedaan daerah dan perbedaan ras yang sering terjadi di hadapan kita. Banyak juga hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi dengan secara kekeluargaan namun belum bisa dilakukan dengan baik, sehingga menimbulkan kekerasan, sehingga perdamaian di Indonesia sendiri kurang terjadi atau terjalin. Kedepannya mungkin akan lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi tingkat keperdamaian yang lebih tinggi.
Pada dasarnya, perdamaian adalah suatu hal titik di mana kita tidak ada konflik atau tidak ada permasalahan yang lebih jauh atau hal-hal yang bisa membuat kita atau pihak lain terganggu dan merasa terintimidasi. Sekian dari saya, telah menjawab pertanyaan sebanyak 9 soal. Saya Humaira Dinada Farizat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.